Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suara Yusren. Kali ini kita akan mendiskusikan atau menjawab pertanyaan seputar P3K Guru yang kami ambil dari situs resmi, yaitu SSCASN. Oke, ini kami ambil dari seputar pertanyaan yang sering ditanyakan pada situs ini. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan THK 2? Yaitu individu yang terdaftar dalam database ex tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara, termasuk peserta P3K Guru 2021. Apa yang dimaksud dengan guru honorer? Individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berarti kalau sering kita sebut yaitu guru honor negeri. Ini guru honorer. Kemudian apa yang dimaksud dengan guru swasta? Individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau biasa yang seperti yayasan dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dimaksud dengan PPG? Individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan Dapodik? Data pokok pendidikan yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan seluruh entitas data pokok pendidikan serta dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Lanjut, seperti apa ketentuan kebijakan afirmasi? Ini masih afirmasi yang awal ya. Satu, peserta yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai penuh sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dua, peserta yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun. Sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nomor 2 ini berarti harus dia 35 tahun ke atas dan sudah 3 tahun berturut-turut ngajar atau ada di Dapodik datanya. 3, peserta dari penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. 4, peserta dari THK 2 dan aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. 5, tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3, dan 4 berlaku akumulatif atau bisa dijumlahkan ditambahkan dengan nilai total maksimal kompetensi teknis sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Jadi jika lebih dari 100 ya harus 100%, nggak bisa lebih dari 100%. Misalnya 500 ya nggak bisa lebih dari 500. Berapa batas usia melamar P3K Guru? Batas usia bawah dan atas. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Siapa saja yang dapat mendaftar pada seleksi P3K Guru 2021? Ya, pertama, honorer THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintahan daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. 3, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. 4, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
nomor 1460 garis miring B titik B1 garis miring GT titik 02 titik 01 garis miring 2021 tanggal 15 Maret tahun 2021. Siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan pertama atau tahap 1 untuk P3 Guru 2021? Yang pertama adalah honorer THK2 sesuai dengan database THK2 di BKN dan terdaftar sebagai guru di Dapodi Kemendikbud. Yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodi Kemendikbud serta sertifikat pendidiknya linear atau pendidikannya linear dengan informasi tersedia pada sekolah di mana bersangkutan mengajar. 3. Guru honorer masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodi Kemendikbud serta sertifikat pendidiknya linear atau pendidiknya linear dengan informasi yang tersedia pada sekolah lain dalam satu instansi. Misalnya kabupaten, SD SMP ya sekabupaten. Kalau SMA SMK seprovinsi. Kan instansinya Pemprov. Kalau SD SMP Pemkap atau Pemko. Lanjut, syarat peserta yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan pertama P3K Guru 2021 yaitu A. Tidak dapat melamar ke instansi lain. Nah, kalau misalnya kabupaten harus kabupaten itu, provinsi harus provinsi itu. B. Jika formasi tersedia dan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidik pelamar sesuai harus melamar di formasi tersebut. Ya, ini maksudnya jika ada di sekolah itu ya harus pilih formasi di sekolah itu, jangan sekolah lain. Jika formasi tidak sedia atau sertifikasi pendidik atau kualifikasi pendidik pelamar tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain namun tetap satu instansi. Maksudnya jika di sekolah itu tidak ada ya boleh cari lain. Kalau SD SMP sekabupaten itu, kalau SMA SMK seprovinsi itu. Oke. Siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan kedua untuk P3K Guru 2021? Pertama, peserta yang tidak lulus seleksi tes kesempatan pertama. Yang kedua, honorer THK2 sesuai database THK2 di BKN. Kalau tadi honorer THK2 namun dia mengajar, ada di Dapodi datanya, dan mengajar di sekolah negeri. 3. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodi Kemendikbud. 4. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Ini untuk yang kedua pesertanya ini. Syarat peserta yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan kedua P3K Guru 2021 yaitu A. Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai sertifikat atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. B. Peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain, harus di instansi SD SMP sekabupaten, SMA SMK seprovinsi. C. Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya, maksudnya yang tadi 4. D. Bagi peserta yang tidak lolos tes pertama, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara tes pertama dan tes kesempatan kedua. Jadi kalau misalnya dari tes kedua lebih rendah, maka yang diambil nilai tes pertama. Kemudian, siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan ketiga untuk P3K Guru 2021? Peserta yang tidak lulus seleksi tes kesempatan kedua ikut ke dalam tes kesempatan ketiga. Kemudian, syarat peserta yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan ketiga yaitu peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai sertik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Berarti lintas instansi.
udah bisa beda kabupaten kota atau provinsi. C. Bagi peserta yang tidak lolos tes kesempatan pertama dan tes kesempatan kedua, nilai ujian yang diambil ada nilai tertinggi antara tes kesempatan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi dibandingkan yang paling tertinggi itu yang diambil. Apa yang dimaksud dengan optimalisasi atau pengisian formasi kosong? Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Nah, jadi Kemendikbud yang mengisi formasi-formasi kosong itu berdasarkan ranking. Bagaimana jika KTP belum selesai dicetak oleh Dinas Kependudukan? Ini waktu mendaftar ya. Pelamar dapat mengunggah surat keterangan kependudukan sebagai pengganti KTP untuk syarat pendaftaran P3K Guru 2021. Apakah diperbolehkan mendaftar kembali menjadi P3K Guru jika sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS atau P3K THK 2? Pelamar yang sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS atau P3K THK 2 pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan pada periode selanjutnya. Oke. Terima kasih. Mungkin itu aja tadi tanya jawab yang kami ambil dari situs SCASN yang resmi ya. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.